Jadi bagi siapapun Anda yang masih mempercayai bahwa Habib itu bisa memberikan pertolongan pada Anda, pada saat kenyataannya sekarang di alam dunia, bukan mereka memberikan syafaat, justru merekalah yang mendawir Anda, meminta syafaat kepada Anda. Ingat, ad-dunya miratul akhirah. Dunia itu cerminan akhirat. Orang yang di dunia saja sudah minta syafaat, apalagi di akhiratnya. Maka hanya orang-orang yang memiliki kesadaran, hanya orang-orang yang basirohnya hidup, dia akan mampu adalah keaiban, kebohongan daripada habaib ini semua. Maka hati-hati Anda mencintainya. Padahal mereka dakwahnya tidak pernah menjelaskan tentang keagungan Rasulullah. Jarang mereka menjelaskan keagungan para sahabat yang mulia. Bagaimana jarang mereka menceritakan kisah perjuangan orang-orang yang hebat, para salafus soleh. Yang mereka ceritakan hanyalah orang-orang di kalangan mereka sendiri, yang sebetulnya kalau kita lihat dalam kitab-kitab sejarah tidak pernah diceritakan orang-orang. Bahar Smith, si cucu palsu Nabi, si Habib Kazarian, buat ulah lagi. Dia gebukin muhibinnya sendiri sampai hancur. Jadi teman-teman, rusaknya agama itu karena hegemoni. Karena apa tadi? Karena feodalisme. Karena keinginan untuk mendapatkan cuan. Apapun dilakukan, termasuk oleh si Bahar Smith ini. Teman-teman, Pribumi Nusantara, sudah saatnya untuk berpikir kritis. Tinggalkan hal-hal yang seperti itu. Tinggalkan jauh-jauh. Kalau ada kejadian seperti ini, saya itu kepingin mendengar komentarnya PBNU, Gus Yahya, Pak Akhyar. Apa komentar mereka apabila mengetahui anggota Banser atau komandan Banser dihajar mentah-mentahan oleh Bahar bin Smith? Coba komentarnya itu bagaimana? Apakah mereka masih menjunjung junjungan mereka yang dari kaum habaib? Pasti mereka itu akan melakukan pembelaan. Nggak mungkin orang-orang Banser itu akan dibela atau dicari kebenarannya. Pasti mereka itu akan mencari kesalahan anggota Banser itu agar junjungannya itu aman. Saya ingin mendengar komentar dari Gus Yahya sama Pak Akhyar. Apa komentar mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan situasi terkini dari RSUD, kronologisnya memang tadi malam Rida itu kan habis rapat dengan kita, langsung ke balik, dia balik kemudian ke pengajian Bahar. Jadi ada salah kaprah juga Bahar itu gitu. Jadi disangkanya Rida itu mau nyolok matanya Bahar pas pengen salim. Nah Bahar itu bilangnya amankan gitu. Setelah diamankan, menurut pengakuan Rida itu dia dibawa ke ruangan. Nah disitulah dieksekusi. Nah mungkin dia disangka apa gitu, karena kemarin kan terjadi penolakan kan sama atas itu pengajian tersebut. Nah hari ini kita mau lapor ke Polres karena tadi sudah Kasat Reskrim Polres juga sudah dan jajaran sudah ada di TKP. Kemudian agar eksekusi cepat, ini pendampingan sama Ketua LBH dan Ketua PAC Ansor, Ketua PAC Ansor, serta saya sendiri perwakilan dari PC. Terima kasih. Ngeri saudara-saudaraku. Lagi-lagi Bahar dan gerombolannya ini memakan korban lagi. Kali ini sahabat Rida ya,
ini masuk jajaran Satkoryon Banser Tangerang. Jadi ceritanya itu kemarin tuh si Bahar yang ditolak oleh MBJNU Cipondoh Kota Tangerang, Banten, ini kan tetap berlangsung, dan ormas masyarakat Tangerang juga menolak, ini tetap kekeh hadir kan, terus ngisi ceramah. Ya ini sahabat Rida ini menjadi korban, ya kan, dihajar sampai masuk ICU, masuk rumah sakit. Apapun alasannya, ini tidak bisa dibenarkan, ini sudah melanggar hukum. Info yang kami dapat ini lagi ditangani oleh sahabat-sahabat LBH Ansor Tangerang, dilaporkan ke kepolisian. Aduh, ngeri saudara-saudaraku. Makanya Kabib dan para jongosnya ini ngeri saudara-saudaraku. Mereka selalu memakai jalan kekerasan untuk menolong nasabnya. Aduh, banyak korbannya sudah, termasuk di Pegundan, Pemalang itu kan. Terus dulu di Rengas Dengklok itu sahabat Banser juga menjadi korban. Ada yang sampai matanya itu cacat, tidak bisa melihat kan gitu kan. Terus di Tangerang tadi malam ya, berarti Minggu malam Senin, itu juga merupakan korban. Kalau aparat membiarkan ya seperti kasus Rengas Dengklok itu kan amplop, tidak ada tidak lanjut, aparat ditangkap cuma dilepaskan lagi para pelaku-pelakunya, ya kan? Terus aktor intelektualnya itu nggak jelas kan? Nah, termasuk acara tadi malam ini sebenarnya mudah untuk aparat ya. Jadi kenapa terjadi penganiayaan? Itu karena si Bahar kan sudah jelas ditolak di sana sini kan, karena ceramahnya yang selalu provokatif, tapi aparat membiarkan seakan-akan, sehingga Bahar tetap manggung. Terus terjadilah penganiayaan tersebut yang menyebabkan sahabat Rida ini dari sahabat Ansor Banser ini tergabung di Ansor Banser ini. Wah, ngeri saudara-saudaraku. Mereka sudah tidak memandang lagi organisasi besar yang ada di Indonesia ini. Siapa yang tidak kenal dengan organisasi Ansor Banser kan? Dan itu termasuk bannernya itu. Mereka sudah tidak memandang lagi, sudah main hajar saja kan. Wah, dihajar sampai bonyok, ngeri. Dan kita semua sudah mendengarkan kesaksian dari jajaran Satkorcap Banser Tangerang. Ini menjelaskan kronologisnya bagaimana itu kan sahabat Rida itu kan habis acara kumpulan, dan itu mampir di pengajiannya Bahar itu. Tiba-tiba apapun alasannya ya, kalau sudah main hakim sendiri ya kan, terus menyebabkan luka-luka, wah ini bukan akhlak zuriyah Nabi, ini sudah akhlak orang-orang jahiliyah yang rela mengalirkan darah sesama saudaranya kan itu kan. Apapun asalnya ini tidak bisa dibenarkan. Ini saudara-saudaraku. Makanya ini warning juga buat sahabat-sahabat Ansor Banser. Di Rengas Dengklok itu korbannya juga Ansor Banser kan. Terus di Tangerang juga sama ini. Sampai kapan kalian diam? Mereka sudah keterlaluan nunggu sahabat-sahabat yang lain menjadi korban begitu. Wah, ini waktunya kita bangkit, saudara. Kita harus melawan ini semua. Orang-orang seperti Bahar yang isinya kuar-kuar, menghasut, memprovokasi, ini tidak bisa dibiarkan. Ini mulutnya ini harus disumpah, ya kan? Iya. Dari awal kami sudah menebak. Bahar ini kan menebarkan doktrin jihad itu kan, sampai ketua panitia penyelenggara yang undang Bahar itu, si Jongos itu yang nggak jelas itu kan, ini juga bahasanya jihad. Afdalul jihad kalimatul haq kan itu kan.
dalil ke sana kemari nggak jelas. Negara kita negara aman, bukan negara perang. Terus kalian jihad sama siapa gitu loh? Jihad kok sesama saudara kita yang seiman seagama. Ini otak mereka itu sudah rubah, sudah karena doktrin itu. Makanya ketika ada yang terusik sedikit saja, mereka itu seperti kompor meletup. Ini beberapa kali mereka melakukan penganiayaan, perilaku barbar, perilaku orang yang tidak punya peri kemanusiaan, iya kan? Ya dalam rela mengalirkan darah sama muslim. Ini sangat berbahaya ajaran-ajaran seperti ini, dan ini harus kita lawan. Makanya kenapa kami terus-menerus menyuarakan ini? Mau jatuh korban lagi, saudara-saudaraku, perilaku-perilaku yang dilakukan oleh Bahar dan para kabit itu, yang selalu mendoktrin umat, mendoktrin pengikutnya dengan doktrin sesat dan menyesatkan itu kan. Ini sebuah bukti nyata. Jangan sampai negara kita yang damai ini menjadi carut marut gara-gara perilaku-perilaku orang-orang yang nggak jelas seperti ini kan. Dan sampai terjadi korban lagi. Dan kali ini korbannya itu sahabat Banser kan. Iya, ini kalau sahabat Banser khususnya Tangerang nggak punya hero semangat untuk membela saudaranya, ini sudah keterlaluan. Ini sebagai tamparan lah buat kalian-kalian yang di situ itu jiwa korsanya itu dipertanyakan. Ngeri saudara-saudaraku, dihajar, masukkan ke kamar, ceritanya seperti itu. Wah, sampai masuk rumah sakit IGD kan, ICU. Wah, ini sudah keliwat batas perilaku-perilaku orang yang tidak tahu agama ini, yang tidak punya rasa kemanusiaan. Wah, ini aparat harus menindak tegas ini. Jangan biarkan orang-orang seperti ini bebas berkeliaran di NKRI. Ini akan menjadi racun untuk semuanya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi bagi siapapun Anda yang masih mempercayai bahwa Habib itu bisa memberikan pertolongan pada Anda, pada saat kenyataannya sekarang di alam dunia, bukan mereka memberikan syafaat, justru merekalah yang mendawir Anda, meminta syafaat kepada Anda. Ingat, ad-dunya miratul akhirah. Dunia itu cerminan akhirat. Orang yang di dunia saja sudah minta syafaat, apalagi di akhiratnya. Maka hanya orang-orang yang memiliki kesadaran, hanya orang-orang yang basirohnya hidup, dia akan mampu adalah keaiban, kebohongan daripada habaib ini semua. Maka hati-hati Anda mencintainya. Padahal mereka dakwahnya tidak pernah menjelaskan tentang keagungan Rasulullah. Jarang mereka menjelaskan keagungan para sahabat yang mulia. Bagaimana jarang mereka menceritakan kisah perjuangan orang-orang yang hebat, para salafus soleh. Yang mereka ceritakan hanyalah orang-orang di kalangan mereka sendiri, yang sebetulnya kalau kita lihat dalam kitab-kitab sejarah tidak pernah diceritakan orang-orang itu kelebihannya dan kehebatannya. Maka oleh karena itu janganlah kita tertipu lagi tadi semua ya. Apakah mereka asli ataupun palsu? Yang asli saja kalau seandainya memiliki watak yang demikian sama sekali tidak ada gunanya. Tadi semua karena inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan manusia itu adalah ada pada akhlaknya. Tetapi kita manusia, bahwa sesungguhnya kita harus memuliakan seluruh manusia. Karena kata Allah, walaqad karramna bani Adam. Dan Allah sudah menyampaikan, Allah telah memuliakan bani Adam. Jadi bagi dalam pandangan Allah tidak ada kemuliaan. Semua makhluk adalah mulia tadi semua. Sementara para habaib ini menganggap bahwa mereka adalah orang yang paling mulia. Sehingga siapa yang membaca Al-Quran tapi tidak ikut Habib sesat. Siapa yang membaca sholawat walaupun 1 miliar tapi tidak ikut Habib adalah sesat. Inilah fatwa yang sangat bohong yang sebetulnya diputarbalikan. Hidup mereka saja di alam dunia mencari syafaat kemana-mana. Apalagi bagaimana engkau akan berharap syafaat di akhirat nanti pada orang-orang macam begini. Apalagi sifat-sifat yang wajib bagi Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatonah adalah juga tidak muncul pada mereka. Saya sangat mengharapkan kalau mereka itu dakwah adalah yang diceritakan adalah tentang baginda Nabi. Yang diceritakan adalah tentang bagaimana perjuangan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Bagaimana perjuangan Zaid bin Haritsah, bagaimana perjuangan adalah para sahabat-sahabat yang mulia, para sahabat Rasul semua. Tapi bukan
Mereka bahkan mengisahkan ada Habib Zain yang katanya lebih cerdas daripada Imam Syafi'i. Tadi semua, tapi tidak ada karyanya, tidak ada kitabnya, tidak ada kisahnya. Inilah kebohongan yang luar biasa. Tadi semua, ingat, di dalam sejarah Islam, baik dari kitab internal maupun eksternal, semua orang yang punya jasa di alam dunia ini tercatat baik dalam kitab internal maupun eksternal. Keberadaan mereka akan ada buktinya, ya. Ada amaliyahnya, ada ilmunya, ada kitabnya yang mereka tinggalkan. Tapi orang-orang yang diagungkan oleh habaib ini justru adalah orang-orang yang tidak ada tapaknya. Kalaupun ada kitab yang ditulis, adalah hanya kitab yang ditulis oleh kalangan mereka sendiri untuk mengganggukan mereka sendiri. Bukan Rasulullah, bukan sahabat Rasul, dan lain sebagainya. Maka inilah harus dibedakan, fahami ya, bahwa tadi Kang bertanya, apakah Habib ini bisa memberikan syafaat? Demi Allah, mereka tidak akan bisa memberikan syafaat. Tadi semua. Karena syafaat itu adalah segala sesuatu adalah tergantung pada keridhaan Allah. Baginda Nabi Muhammad pun tidak bisa memberikan syafaat kepada Abu Thalib pada masa hidupnya. Karena itulah sampai turun ayat Al-Quran. Itu adalah, firman itu adalah jadikan satu pelajaran kepada kita para kiai, para ustadz. Dalam berdakwah kita jangan pernah kita memberikan jaminan kepada siapapun. Karena semua hak prerogatif Allah. Rasulullah yang agung sekalipun tidak bisa memberikan jaminan. Sampai beliau berkata, ya Rasulullah, adakah manusia di alam dunia ini yang bisa ke surga dengan amalnya? Kata Nabi, lah. Ditanya oleh Mu'ad bin Jabal, ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau? Termasuk aku. Aku pun tidak akan bisa masuk surganya Allah kecuali dengan adanya rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Habib-Habib ini menawarkan syafaat, menawarkan surga kepada Anda, sementara dia di dunia menawarkan neraka pada dirimu. Senantiasa di dunia, senantiasa adalah merampok pada kalian dan merasa orang yang paling mulia. Ingat, orang yang merasa paling mulia adalah orang paling hina di dunia ini. Orang yang mengaku sesuatu adalah dia itu adalah menunjukkan adalah kepalsuan. Tadi semua. Orang yang mengaku mursyid pasti palsu. Orang yang mengaku wali batal kewaliannya. Dan orang pun yang mengaku duriat. Karena sepengetahuan saya, orang yang duriat yang asli banyak dikisahkan adalah mereka justru tidak mau mengakui. Kenapa? Karena rasa malunya tadi semua ya. Duriat yang asli dia akan bersembunyi. Itulah kenapa para wali songo dan keturunannya ada yang disebut dengan Tubagus, ada yang disebut dengan Raden Roro, ada yang disebut dengan Ajengan, ada yang disebut dengan Aceng, ada yang disebut dengan banyak, karena mereka sama sekali ingin sembunyi di masyarakat. Karena membawa nama Rasulullah itu tidak mudah, sahabat. Membawa nama manusia yang agung itu tidak mudah. Karena apapun kesalahanmu akan dinisbatkan kepadanya. Bagaimana mungkin seseorang yang mengatakan dalam tubuh ini ada mengalir darah Rasulullah, sementara perbuatannya lebih mirip perbuatan iblis tadi semua ya. Dan Anda yang mempercayainya adalah merupakan bagian daripada mereka. Maka kalau menurut saya, kalau di dalam hati kalian masih ada kecintaan kepada mereka, sesungguhnya adalah ada sesuatu adalah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pasti ada penyakit di hati kalian. Maka oleh karena itulah kenapa Allah kunci khatamallahu ala qulubihim wala sam'ihim wala absarihim. Hanya kita orang-orang yang memiliki kesadaran yang akan melihat Rasulullah dengan benar, melihat hak Allah dengan benar, kita akan mengerti kepada siapa kita akan mengikut tadi semua ya. Maka pahami oleh kita. Nah, ada yang keempatnya adalah selain Ahlul Bait, Duriyatul Rasul, Alu Muhammad, ada Idratul Rasulillah. Ini adalah sekelompok manusia memang, walaupun dia tidak maksum tapi dia mahfud. Adalah golongan mereka adalah para aulia Allah yang dari mulai zaman sahabat dia sampai sekarang musalsalah. Mereka adalah orang yang senantiasa dijaga kemuliaannya oleh Allah. Maka kalau ditanya seseorang itu pasti, kalau dia seorang aulia pasti bapaknya seorang aulia. Terus sampai kepada baginda Nabi. Itulah disebut Idratul Rasulillah. Dia sanad ilmunya sampai kepada Rasulullah, dan juga dia sanad nasabnya adalah juga sampai kepada Rasulullah. Yang sanad nasabnya sampai kepada Rasulullah pun tidak ada gunanya selama dia tidak sebagaimana Kan'an adalah sanad nasabnya jelas kepada Nabi Nuh, tapi Allah tidak mengakuinya, tidak menerimanya. Karena pada dasarnya ingat, dalam diri kita ada dohir, ada batin. Ada diri yang dohir, ada diri yang batin. Diri yang batin adalah berkaitan dengan syahadatu tauhid la ilaha illallah. Berarti diri yang batin adalah ketersambungan kita dengan Allah. Sementara diri yang dohir adalah Muhammadur Rasulullah, ketersambungan kita dengan kekasihnya adalah utusannya dalam dunia ini. Maka itulah sahabat, kenapa dalam Al-Quran Allah berfirman, siapa yang tidak bertemu dengan Allah dan Muhammad, tidak kenal dengan Allah dan Muhammad di dunia ini,
tadi semua, maka dia tidak akan bertemu dengan Allah dan Muhammad di akhirat nanti. Wa man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Itu saja Kang Budi yang jawaban dari Abah tadi semua. Jadi kalau ada dari ceramah-ceramah Habib itu mengatakan bahwa kami bisa memberikan syafaat hanya lewat kamilah, tadi semua bohong semua itu ya. Ingat sekali lagi, mereka itu jauh daripada akhlak-akhlak. Jangankan berakhlak Rasulullah, jangankan akhlak sahabat, jangankan akhlak tabi'in. Maka kalau kita lihat lebih banyak lebih akhlak Abu Jahal kepada para sahabat semua ya. Mereka hanya mengajarkan kebencian, mengadu domba, mencaci maki, mengagung-agungkan klan-klannya, tapi tidak mengagungkan Rasulullah, tidak mengagungkan para sahabat Rasul, tidak mengagungkan salafus saleh yang telah berjuang untuk agama ini. Jangan salah, sekali lagi, saya bicara dari hati nurani yang paling dalam, mengajak pada Anda semua, jangan bergantung pada kayu yang lafuk. Orang-orang yang kayak Rizik Syihab, kayak Bahar bin Smith, demi Allah, itu orang-orang yang, kalau orang yang sudah mampu melihat dengan basiroh, sangat buruk orang itu, kau ikuti akan, maka kau akan mendapatkan akibatnya. Jangankan di akhirat, di dunia saja. Anda masa tidak menyaksikan bagaimana pergerakan orang ini dari dulu? Ya tadi semua. Bacalah dengan hati nurani tadi semua. Pejamkan mata dohir kalian, maka kalian akan menyaksikan wajah yang aslinya tadi semua. Itu saja Kang Budi, Abah dari Pantai Pelabuhan Ratu. Mudah-mudahan sekali lagi, apapun mulai sekarang Abah tidak akan berhenti, akan menyampaikan apa yang harus disampaikan, karena semuanya adalah akan merusak pada seluruh umat Islam tadi ya. Benahilah akidahnya, benahilah syariahnya tadi semua ya. Ini ya, kita mudah-mudahan sekali lagi kita bergantunglah pada Allah, bergantunglah pada apa yang dibawa Rasulullah SAW dan para salafus saleh dan ulama-ulama yang menjadikan pewarisnya. Mohon maaf atas kurangan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.